Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang selanjutnya saya langsung serahkan kepada Bapak Faizul untuk menjelaskan mengenai pembuatan ekoenzim. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan teman-teman PPG dari UNED ya, yang akan melaksanakan tugas pengabdian. Saya nggak tahu apa namanya, apa istilahnya. Yang jelas pengabdian untuk masyarakat dengan program pembuatan ekoenzim ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Mutakin. Profesi saya sekarang pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Sumeneb. Jabatan saya di sini penyuluh pertanian lapangan. Jadi bidang saya di penyuluhan. Jadi memang kalau Bapak Ibu ada yang belum mengerti, penyuluhan itu banyak. Ada penyuluhan agama, ada penyuluhan pertanian, ada penyuluhan kesehatan, bahkan penyuluhan keluarga besar berencana pun ada. Mungkin sebelum masuk ke materi, ini sama seperti halnya ketika saya melakukan penyuluhan, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya pengen tahu satu-satu perkenalan. Jadi sudah dikenalkan diri saya sendiri, kemudian satu-satu Bapak Ibu memperkenalkan diri, mungkin dari moderatornya, kemudian teman-temannya yang lain ya. Karena saya penting ini. Jadi dalam pembelajaran orang dewasa itu penting perkenalan terlebih dahulu. Silahkan mungkin dari Ibu Erikanya dulu, nanti silahkan ditunjuk setelah Ibu Erika siapa biar langsung on mic ya. Sama on cam ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erica Melia Safitri. Saya asal dari Banyuwangi. Itu, Bapak. Ini selanjutnya untuk Mbak Ella, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Ella Mara Ulfa, asal saya dari Balung, Jember. Selanjutnya, monggo Mbak Aura. Baik, perkenalkan nama saya Desya Renata Rahmadani, saya dari Banyuwangi. Selanjutnya mungkin Mbak Eva, silahkan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Eva Yuniarta, asal saya dari Banyuwangi. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Dea Nabila. Mana Mbak Dea Nabila? Ibu Dea Nabila. Halo, maaf nggak bisa on cam dulu Pak Faiz. Perkenalkan, nama saya Dea Nabila, saya dari Jember. Oh, ya. Selanjutnya mungkin bisa Mbak Deti. Perkenalkan, nama saya Deti. Saya berasal dari Banyuwangi. Selanjutnya saya berikan ke Mbak Arita. Mbak Aritanya ada? Ibu Arita. Nggak ada, mungkin lanjut yang lain dulu. Ini ada berapa orang ya? Saya lanjut ya. Saya Dea Ayu Rahma Putri dari Situbondo. Selanjutnya Mas Hasmi. Oke, saya Ahmad Hasmi Rusgianto, saya dari Jember. Mungkin bisa dilanjut ke Mbak siapa yang belum, Mbak? Ada Mbak Ilma ini kayaknya. Monggo Mbak Ilma. Baik, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam.
perkenalkan nama saya Ilma Zakia dari Kencong Jember. Selanjutnya yang belum Mbak Desi mungkin. Mbak Desi Dwi Tungga. Ya, baik. Ya, Tungga Tristanti dari Jember. Oh ya. Sudah semua ya? Ibu Deti, mana Ibu Deti? Iya, Bapak. Iya. Perkenalan coba Ibu, dari mana asalnya? Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Deti Dwi Pratiwi, saya berasal dari Banyuwangi. Oh. Iya. Terus siapa lagi nih? Bintara ya? Bintara belum ini? Bintara. Iya Pak, perkenalkan nama saya Bintara Putra Chandra Bareta dari Bondowoso. Ya, terima kasih ya. Jadi penting untuk perkenalan terlebih dahulu dalam suatu forum, karena biasanya ikatan seperti ini jarang terjadi, jadi penting untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu biar pertukaran informasinya lebih lancar. Kemudian lanjut saja ke materinya ya. Mana tadi materinya? Bisa di share screen Bu Erika. Ini Google Meet gak ada batasan waktunya ya? Sepertinya Tidak ada, Bapak. Oh ya. Lebih cepat lebih baik ya. Jadi ekoenzim mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah mengenal ekoenzim, ada yang mungkin baru tahu sekarang. Jadi di sini bukan saya ingin mengajari atau gimana, mungkin saya lebih dahulu mengetahui. Jadi kita di sini intinya saling belajar saja, sharing. Kalau dibilang ahli, mungkin saya belum ahli. Yang jelas ahlinya adalah si penemunya ya, yang dari Thailand itu Dokter Pon Pamfong itu, sama Dokter Joan Oan itu ya, yang menyebarluaskan di bagian Asia. Jadi di sini ekoenzim itu manfaat apa, kemudian manfaatnya apa, mengapa, resepnya bagaimana, cara pembuatannya bagaimana, dan lain-lain. Jadi mungkin langsung saja ke cara pembuatan ya. Langsung saja ke cara pembuatan. Nah, itu dulu, yang nomor 3, halaman nomor 3 itu. Jadi komposisi atau inti pembuatan ekoenzim itu ada di rumusan ini, 1:3:10. Jadi ekoenzim dibuat dari satu bagian, jadi satu bagian gula merah atau molase, kemudian 3 bagian bahan organik, dan 10 bagian air. Jadi medianya untuk fermentasi. Kemudian gulanya itu atau molasenya untuk makanannya ya. Kemudian sisa buahnya itu nanti yang akan dijadikan sumber dari mikroorganisme dan ekoenzimnya itulah ya. Jadi enzim-enzim yang tercipta itu tergantung dari bahan organiknya. Kemudian lanjut jadi pembuatannya itu dari komposisi yang tadi, pembuatannya itu waktunya biasanya 3 bulan. Jadi memang dari penemunya, dokternya itu dilakukan 3 bulan. Saya di sini ini bukan ahli, jadi hanya praktisi. Jadi praktisi yang melakukan kegiatan pembuatan ekoenzim kepada kelompok tani. Jadi saya atau kami selaku penyuluh pertanian memanfaatkan ekoenzim untuk pertanian. Jadi kalau kembali ke awal, kenapa ekoenzim itu harus ekoenzim?
Yang pertama, ekoenzim itu yang pertama mengurangi sampah. Yang pertama, jadi bahan-bahan dapur atau bahan-bahan rumah tangga, bahan organik rumah tangga, khususnya yang di dapur itu, sisa-sisa bahan yang tidak terpakai itu tidak dibuang menjadi sampah, jadi digunakan kembali sebagai bahan pembuatan ekoenzim. Contohnya kulit buah ataupun juga kulit sayuran. Jadi mengurangi sampah. Bagaimana ketika bahan itu dibuang? Berarti bahasanya berubah menjadi pemanfaatan sampah. Jadi ekoenzim itu sebenarnya bukan sampah. Jadi dia itu sisa bahan dari bahan-bahan yang ada. Jadi memang nggak kepake, jadi kita manfaatkan sebelum menjadi sampah. Jadi konsepnya dari sana dulu. Kenapa kok ekoenzim? Kenapa harus ekoenzim? Ya, yang pertama mengurangi terciptanya atau timbulnya sampah. Kalau memang sudah ada sampahnya, baru yang kedua, kita memanfaatkan sampah organik itu menjadi ekoenzim. Jadi sebenarnya ekoenzim itu bukan sampah yang dimanfaatkan sebenarnya, adalah sisa bahan makanan. Jadi teman-teman nanti ketika melakukan kegiatannya di desa, itu bisa dijelaskan ke ibu-ibu atau pelaku nanti yang akan membuat ekoenzim di desa tersebut. Jadi ini pencegahan dari penciptaan sampah yang nantinya kalau ini diteruskan otomatis akan banyak kerugiannya, bukan membawa berkah melainkan membawa musibah. Itu kalau kita balik lagi ke awal kenapa kok ekoenzim. Kemudian lanjut dari bahan yang tadi, rumusan yang tadi memang dibuatnya itu selama 3 bulan. Kemudian bahan-bahan apa saja? Nah, tadi belum dijelaskan. Yang tiga bagian itu bahan organik apa saja, Pak? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jadi kulit buah bisa, terus kulit sayuran bisa. Tergantung dari kebutuhan dari teman-teman. Jadi teman-teman itu membutuhkannya untuk apa manfaatnya. Jadi manfaatnya kan banyak, bisa kepada manusia, bisa kepada tanaman, bisa kepada hewan ternak. Kalau memang nanti tujuannya untuk ke tanaman atau lebih banyak kulit sayurnya itu lebih bagus. Kemudian kalau memang pemanfaatannya ke hewan ternak atau ke manusia itu kulit buahnya lebih banyak itu lebih baik. Jadi tergantung pemilihan bahan organik itu tergantung dari tujuannya. Jadi kalau di sini ini jadi langsung saja ya. Terus lanjut ke pembuatannya. Ya itu pembuatan ya. Jadi di sana sudah dijelaskan ya. Pembuatannya 1, 3, 10. Jadi teman-teman harus pahami 1, 3, 10 ini. Jadi kalau misal kalian sediakan wadah yang pertama. Kalian sediakan wadah, misal wadahnya itu 20 liter. Mungkin pakai galon air ya. Tapi disarankan bukan wadah yang mulutnya kecil. Seperti yang mungkin sudah pernah teman-teman coba, mungkin pakai botol galon atau galon aqua itu sebenarnya tidak disarankan karena mulut wadahnya itu kecil. Lebih baik kalian pakai kontainer makanan sejenis toples kerupuk atau lain sebagainya yang mulut wadahnya itu lebih besar. Karena itu juga mengurangi resiko untuk meledak. Karena biasanya telat sedikit buka wadahnya itu biasanya nanti meledak gitu. Jadi cari yang kontainer wadah kerupuk atau apa itu yang mulut wadahnya besar. Jadi takarannya 1, 3, 10. Satu bagian itu untuk gula aren atau gula merah atau gula apa, yang intinya gula itu bukan gula merah yang bikinan sekarang ya.
Karena ada kalau teman-teman bisa tanya orang tuanya, ibunya yang di kalau ke pasar, sekarang itu ada gula merah itu yang biasa dibikin dari limbah kecap. Jadi ada campuran kecapnya yang dimana itu sudah ada kimia sintetisnya. Jadi tidak alami lagi, gak organik lagi, jadi udah sintetis. Itu dihindari. Jadi kalau memang beli gula merah atau gula aren itu yang benar-benar murni ya, murni gula aren. Biasanya itu wadahnya wadah daun lontar atau wadah daun kelapa gitu biasanya. Itu murni beneran. Kalau memang ingin yang lain bisa pakai molase atau tetes tebu, itu juga baik. Biasanya nanti pertanyaannya apa Pak perbedaannya? Kegunaannya sama, cuman perbedaannya nanti di hasil warnanya. Jadi warnanya kalau yang pakai molase biasanya nanti hasilnya itu lebih gelap. Kalau pakai gula aren atau gula merah itu biasanya hasilnya agak kecoklatan, nggak terlalu gelap. Kemudian yang kedua itu bagian yang ketiga, bagian yang kedua itu 3 bagian dari komposisi, ialah bahan organik. Jadi ini tergantung dari teman-teman juga. Mungkin teman-teman bisa putuskan ini dari aromanya. Misal aroma yang diinginkan nanti lebih condong ke arah mana. Kalau memang pingin yang aromanya segar dan lain sebagainya, berarti kulit buah dan buahnya itu buah yang memang harumnya itu wanginya segar. Kalau memang nanti tujuannya condongnya ke limbah atau sampah yang dihasilkan di suatu tempat, misal itu yang menjadi rumusan masalah dari kegiatan kalian, ya berarti nanti bahannya dari situ. Jadi memang ini tertuju kepada tujuan kalian membuat. Kalau yang di masalah utama atau masalah kulit duren atau kulit apalah, kulit buah itu, ya bisa nggak apa-apa pakai kulit itu. Karena memang dari tujuan kalian melakukan kegiatan itu di situ. Jadi jangan memang dipaksakan biar harumnya enak, kalian pakai kulit jeruk, sedangkan masalah yang timbul di daerah tersebut sebenarnya masalah limbah kulit duren, seperti itu. Jadi kalian sesuaikan saja. Kemudian yang ketiga itu 10 bagian. 10 bagian itu air. Air di sini diusahakan kalau bisa air sumur ya. Jadi kalau memang pakai air PDAM atau air diusahakan itu didiamkan dulu seharian. 24 jam dulu, takutnya ada campuran kaporit atau lain sebagainya. Kalau memang di bawah itu ada endapan, ya silahkan dituangkan aja sampai endapannya gak ikut. Jadi disesuaikan dengan wadahnya. Itu. Jadi air hujan pun nggak apa-apa. Air hujan tapi kalian tampung langsung dari langitnya ya. Jangan tampung dari talang air atau dari genteng seperti itu. Yang lebih bagus air sumur, tapi dilihat juga sumurnya bersih atau enggak. Takutnya ada bangkai tikus atau bangkai kucing dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut setelah ini jumlah yang disarankan. Jadi volume air, jadi takaran 1, 3, 10 itu kalian mengacunya kepada airnya ya. Jadi kalau memang wadahnya 60%, wadahnya 20 liter, misal pakai galon yang 20 liter, 60%-nya kemungkinan berapa? 12 liter. 12 liter berarti airnya 12 liter, kemudian berarti bagian satunya itu gulanya itu 1,2 liter, kemudian bahan organiknya berarti 3,6 liter atau 3,6 kilo. Jadi 1 liter sama 1 kilo itu cuman sepersekian, seperberapa koma gitu. Jadi anggap aja sama. Jadi kalau memang wadahnya 20 liter, berarti kalian isi airnya cuman 12 liter saja. Karena harus 40%-nya itu dikosongi buat kemudian lanjut ke bahan pembuatan. Ini ya sudah dijelaskan tadi, lanjut.
Ini tadi belum sempat dijelaskan. Jadi untuk sayur dan buah diusahakan itu yang bukan hasil sudah direbus, digoreng atau ditumis ya. Kemudian juga bukan yang sudah busuk, berulat atau berjamur. Makanya tadi saya bilang di awal ini sisa bahan makanan yang tidak terpakai. Jadi kalau kita memang masak sisa tangkainya atau sisa daunnya sayur itu dimasukkan. Tapi yang bukan busuk, berulat atau berjamur. Lanjut. Nah, kemudian ini tipsnya dipotong-potong atau dicincang-cincang ya. Jangan dicincang halus ya. Jadi cukup dipotong sehingga bisa dimasukkan ke wadah. Kalau memang nanti mau pakai kulit durian, sebenarnya dari pengetahuan saya kulit nanas dan kulit durian itu tidak dianjurkan sebenarnya. Tapi kalau memang permasalahan di tempat kalian memang itu diyakini bermasalah dan harus diadakan solusi pembuatan ekoenzim, salah satu solusinya itu tidak apa-apa. Kenapa kulit nanas dan karena kulit nanas itu sifatnya apa ya, saya lupa. Yang jelas kalau itu diterapkan ke luka atau apa nanti hasil ekoenzimnya itu beberapa ada yang apa istilahnya? Bukan beberapa orang biasanya tidak bisa sensitif, sensitif. Jadi ada beberapa kulit itu orang yang sensitif terhadap kandungan-kandungan dari kulit nanas. Makanya beberapa senior pun juga menganjurkan, senior saya itu hindari untuk kulit nanas. Lanjut. Kemudian ini tips gulanya. Jadi sudah saya sampaikan juga tadi, jangan gula pasir ya, karena itu kan gula sintetis ya, gula pasir. Jadi gunakan gula ini, molase cair, terus molase kering, gula aren, gula kelapa, gula lontar. Biasanya ciri-cirinya itu yang memang murni, itu biasanya dibungkus daun lontar atau daun kelapa bisa kalau di pasar. Mungkin bisa tanya ke ke orang-orang pasar nanti kalau beli. Lanjut. Ini untuk airnya tadi juga sudah dijelaskan kenapa air pump itu juga harus didiamkan dulu. Takutnya juga mengandung kaporit. Mungkin kalau di daerah kita masih di Jawa Timur bagian timur ini air pumpnya tidak terlalu banyak kaporit ya. Kayaknya dari sumur bor langsung ke rumah-rumah. Beda dengan di kota-kota besar yang sudah pengelolaan air PDAM-nya itu udah dicampur dengan kaporit. Jadi aman-aman saja, saya rasa kalau di Jember pun aman, langsung air sumur pakai pompa sanyo itu juga udah bagus. Jadi udah bersih kan. Jadi kalau dari sumur masuk pompa sanyo itu kan udah ada saringannya, jadi langsung bisa dipakai untuk pembuatan ekoenzim. Udah langsung bisa. Lanjut. Kemudian wadahnya, jadi seperti yang saya sarankan tadi, jangan memakai wadah dengan tutup mulut yang sempit. Jadi gunakan tong plastik bisa, atau kontainer, tadi saya bilang kontainer wadah kerupuk, yang penting ditutup rapat. Jadi kan memang fermentasinya anaerob, jadi harus benar-benar rapat. Karena kemungkinan kalau tidak rapat nanti tumbuh jamur yang tidak diinginkan atau keluar belatung. Kemudian lanjut. Nah, ini langkah pembuatannya tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir mungkin sebelum ke tanya jawab ya biar tidak terlalu lama. Jadi untuk penempatan setelah dibuat dan setelah tertutup rapat, jadi ditempatkan di tempat yang teduh. Diusahakan tempat yang teduh, suhu kamar, suhu ruangan, kemudian dijauhkan dari radiasi wifi. Itu sebenarnya jangan dekat-dekat router atau pemancar wifi itu jangan. Kemudian dekat-dekat dengan elektronik, elektromagnetik itu juga jangan terlalu dekat dengan barang-barang elektronik. Jadi
Kalau memang ada ruangan kosong atau letakkan di ruangan kosong seperti itu. Kemudian setelah pembuatan jangan lupa dilabel. Ini dilabel tanggal pembuatan kapan, kemudian 90 hari ke depannya itu hari apa, tanggal berapa itu juga dicatat. Itu untuk mengingatkan kita kapan ekoenzim itu harus dipanen. Kemudian dalam jangka 1 hari ke 90 hari itu, kalau menurut teori dari penemunya, 7 hari pertama itu tutupnya dibuka untuk membuang gas-gas itu, gas-gas apa namanya ya, gas-gas hasil fermentasinya itu yang biasanya membuat meledak ya, biasanya kan mengandung metan itu. Jadi bahan organik seperti itu biasanya ketika difermentasi itu metannya tinggi, jadi bisa memicu ledakan. Jadi biasanya kalau di teorinya itu 7 hari dibuka, tapi kalian bisa cek per harinya saja kalian buka. Alangkah baiknya tutup itu kalau memang kalian mau pakai galon, memakai balon itu lebih bagus. Jadi kontrolnya itu lebih mudah daripada kalian memakai tutup galonnya sendiri. Kalau saya dulu bikin di kelompok tani saya itu memakai plastik kiloan atau pakai 3 galon ya, ada yang pakai balon. Jadi balon itu diikat rapat pakai karet terus diisolasi. Jadi itu 1 hari 2 hari balon itu akan mengembang. Itu berarti pertanda proses itu sudah terjadi. Nah, ketika mengembang dirasa udah mau meletus, kita buka, kita buang gasnya, terus kita tutup, kita pasang lagi. Dilakukan itu sampai 1 bulan sampai mengembangnya balon atau plastik kiloan itu sudah tidak terlalu mengembang. Setelah 1 bulan itu sudah dirasa sudah tidak akan meledak ya, dan berkembangnya juga udah gak berlebihan, itu tutup rapat, sudah selesai sampai nanti hasil hari ke-90. Jadi biasanya memang titik kontrolnya itu di gasnya itu. Kalau memang tidak mau pakai balon atau memakai plastik, bisa langsung pakai tutup botolnya, yang penting ditutup rapat. Kalau sisa galon kan biasanya udah sobek-sobek ya, dibuka pakai pisau atau lebih baik cari tutup lain, plastik atau apa, diisolasi, kalau bisa dikaret-karet gitu. Jadi mungkin kemarin juga Budaya kan sudah sering kontak-kontak saya juga, itu juga sudah mulai dipraktekkan. Kayaknya 1 bulan, sudah 1 bulan ya? Sudah 1 bulan, jadi kayaknya itu tinggal nunggu hasil panennya aja. Sambil dicek juga dalamnya, dicek apakah tumbuh hidup belatung atau enggak. Kalau jamur itu wajar, yang penting jamurnya itu masih warnanya putih gitu. Kalau di teori itu biasanya jamur Pitera katanya. Nah itu juga nanti itu bonus biasanya. Kalau kata penggiat-penggiat ekoenzim itu bonus jamur Pitera itu nanti manfaatnya bisa dibuat masker wajah. Seperti itu. Ya, mungkin sampai sini saja. Nanti mungkin ada beberapa hal yang belum saya sampaikan, bisa kalian tanyakan saja biar tidak terlalu biar lebih efektif, karena saya rasa semua tahapan-tahapan pembuatan teman-teman sudah paham semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Bapak, sudah sangat lengkap dan sangat detail. Selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab, tapi sebelum memasuki sesi tersebut, ternyata Jimit-nya ada limit Pak, jadi kami sudah menyiapkan link baru, nanti bisa join lagi untuk sesi tanya jawab, nggih. Iya, siap. Baik, teman-teman bisa langsung pindah ke link selanjutnya. Baik, karena pemaparan materi sudah selesai, untuk selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Faizul, waktu dan tempat dipersilahkan.
Ya, Pak, izin bertanya. Tadi kan ada dikatakan sama Pak Faizul itu dikatakan ada jamur apa? Jamur tambahan atau plusnya gitu. Kalau memang itu ada itu Pak, itu manfaatnya untuk wajah yang seperti apa? Apa efeknya gitu loh Pak ke wajah gitu. Ya, ya, terima kasih Pak Bintara ya. Jadi jamur pitera itu memang fungsinya itu buat kecantikan ya. Kemarin memang apa namanya beberapa teman pegiat ekoenzim itu tidak selalu. Jadi jamur pitera itu nggak selalu muncul pada saat pembuatan ekoenzim. Makanya kenapa kok dibilang bonus ketika membuat ekoenzim keluar jamur pitera tersebut. Jadi kan apa ya, bisa mengencangkan kulit, kemudian mengecilkan pori-pori seperti itu. Nanti lebih jelasnya mungkin bisa dicari sendiri manfaatnya jamur pitera. Yang jelas kayaknya itu Saccharomyces ya. Jadi kalian bisa cari sendiri, nanti kalian bisa manfaatkan sendiri. Jadi nanti dilihat aja pembuatan yang kemarin apakah akan keluar jamur piteranya atau tidak. Seperti itu. Siap, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Monggo kepada teman-teman yang lain, mungkin masih ada pertanyaan. Izin bertanya Pak Faizul. Kemarin kita pas bikin ekoenzim itu kan sempat meledak. Kira-kira itu apa yang menyebabkan dan Iya. bagaimana kita mengetahui, kan kita kan kemarin membuatnya di galon. Kalau misalkan kita buatnya di galon kan tidak aja, kalau misalkan kita buat di galon atau di plastik kan ada tanda-tanda semakin mengembang. Kalau pakai galon kan kita nggak tahu kira-kira kapan meledaknya. Sebelum meledak itu harus dibuka dulu katanya itu. Itu gimana nih Pak? Ya, sebenarnya beberapa faktor ya. Saya memang kemarin dikabari sama Budaya itu kaget. Jadi di foto sampai meledaknya itu dahsyat ya, sampai ke tembok-tembok itu. Jadi kayak ledakan bahan peledak beneran. Jadi yang pertama mungkin ini faktor yang pertama adalah komposisi. Jadi memang kalau ditanya pembuatannya ke Budaya, pada saat komposisi penambahan apa namanya molasenya itu kayaknya berlebihan, jadi tidak sesuai takaran. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua dari tekanan gasnya. Jadi kontrol yang kurang. Makanya saya kenapa kemarin barusan saya jelaskan kenapa kontrol lebih baik itu pakai wadah plastik tutupnya itu atau pakai balon. Karena kita tahu balon ketika mengembang besar kita tahu ini berarti sudah berlebihan gas atau tekanan yang ada di dalam. Jadi kita itu kontrolnya harus buka wadah tersebut seperti itu. Jadi kemungkinannya ya di bahan itu yang mungkin komposisinya salah. Kemudian yang kedua di kontrol dari pembukaan wadahnya itu yang mungkin lupa atau telat seperti itu. Di situ. Jadi nanti untuk berikutnya ketika ingin membuat lagi diusahakan dikontrol ya, dikontrol kedua itu. Yang pertama komposisinya, yang kedua pada saat pengontrolan pembuangan gasnya itu. Itu saja menurut saya seperti itu. Karena pengalaman saya kemarin saya terapkan ke kelompok tani saya belum ada yang pernah meledak. Seperti itu. Oh, Bapak, terima kasih. Untuk waktunya, Bapak, misalkan kira-kira kan itu kan kita perlu mengontrol kira-kira sudah mulai mengalami pengembangan itu kira-kira
setelah hari keberapa kita membuat itu ada perkiraan waktunya nggak Bapak? Kalau itu sebenarnya juga ada beberapa faktor. Jadi kalau memang kebanyakan di jurnal dan kebanyakan di teori itu kan sebenarnya dibuang gasnya itu 7 hari pertama. Jadi bukan dari hari pertama atau bikin pagi malamnya sudah dibuang, sebenarnya enggak. Tapi tergantung juga dari bahannya juga. Kalau saya memang tidak mengikuti, selama ini tidak mengikuti di jurnal 7 hari karena ketika pakai balon itu sudah kayaknya balonnya udah mau meletus, makanya kita buka. Bahkan itu belum 7 hari, tidak sesuai teori. Tapi karena kita takutnya itu bakal meletus galonnya, kita juga pakai galon waktu itu, pakai galon. Jadi kita buka seperti itu. Jadi kalau ditanya hari keberapa atau jam keberapa itu tergantung bahannya mungkin ya, bahan organiknya. Kemudian yang kedua dari itunya balonnya. Makanya lebih baik sebenarnya pakai balon itu atau pakai botol plastik kiloan itu. Seperti itu. Kalau memang kalian itu rencananya pakai kulit duren, saya rasa itu juga berpengaruh. Soalnya duren kan alkoholnya tinggi itu. Jadi otomatis produksi gasnya saat fermentasi itu juga meningkat. Jadi tekanan gasnya juga lebih tinggi. Oke, Bapak, terima kasih. Iya, sama-sama. Bapak, saya izin bertanya. Iya. Jadi kan untuk perkiraan panennya itu kan kita fermentasi selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan kami siap untuk ekoenzimnya siap untuk digunakan. Tapi misal masih nggak digunakan sekaligus kan otomatis masih kami simpan ekoenzimnya. Nah, itu maksimal penyimpanannya itu berapa bulan hingga khasiatnya itu udah tidak ada lagi, Pak, gitu. Iya. Jadi untuk ekoenzim itu tidak ada kadaluarsanya dan disarankan ketika tepat hari panen 90 hari segera dipindah ke botol yang lebih kecil, misal botol 600 ml atau botol yang 1,5 liter, botol-botol sisa aqua itu disaring kemudian diletakkan di botol itu, tutup rapat, itu 1 tahun 2 tahun masih bagus untuk bahkan untuk ke tubuh ternak atau tubuh manusia, misal untuk kebersihan atau ingin digunakan lagi sebagai produk turunan atau campuran nanti mau buat misal mau buat apa namanya sabun batang dan lain sebagainya, produk itu lebih bagus ketika itu lebih lama. Yang penting ketika sudah dipindah ke botol ditutup rapat. Tapi untuk pertanian semakin lama itu kurang baik. Jadi untuk pertanian dianjurkan 1 tahun maksimal karena apa mikroorganismenya itu udah banyak yang tidak aktif. Biasanya kalau untuk pertanian kalau memang itu udah ekoenzim buatan lama biasanya dicampur lagi sama polase lagi biar setidaknya tumbuh lagi. Itu buat tapi kalau tujuannya nanti buat kesehatan atau buat karbol untuk pembersih desinfektan dan lain sebagainya itu lebih lama lebih bagus. Seperti itu. Yang penting setelah dipanen ditutup rapat di wadah yang lebih kecil-kecil gitu itu nggak apa-apa. Cuman saran saya untuk pertanian itu kalau dari panen langsung dimanfaatkan itu lebih bagus. Seperti itu. Jadi nggak ada kadaluarsanya. Mungkin kalau memang tidak yakin bisa cari lagi sumbernya. Tapi yang jelas dari beberapa praktisi-praktisi yang sudah pakai ekoenzim itu memang nggak ada kadaluarsanya. Seperti itu. Iya, baik Bapak. Jadi itu ketika dipindah pada botol-botol kecil itu perlu penyaringan nggak Pak? Jadi agar pas mungkin nanti masih ada sisa-sisanya itu nggak ikut ke botol yang kecil begitu? Iya, jadi disaring, kemudian ampasnya itu bisa dibuang ke pot-pot tanaman dan lain sebagainya, dijadikan kompos. Karena otomatis daripada kulit
yang awalnya tidak dijadikan ekoenzim, ketika itu jadi ekoenzim, ampas-ampasnya itu lebih cepat dirombak. Karena kan memang namanya ekoenzim ya. Ekoenzim ini kan sebenarnya ada 3 perannya itu di enzimnya itu sendiri. Enzimnya itu kan ada amilase ya. Bisa jadi itu. Jadi ekoenzim itu intinya perombak. Apa istilahnya? Ya dekomposer atau mungkin di bahasa pertanian apa katalisator ya. Jadi di beberapa pertanian sekarang teknologinya macam-macam. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin yang orang tuanya petani, ada biosaka itu elisitor. Nah, kalau di ekoenzim ini bahasanya katalisator. Jadi memang fungsinya itu apa? Dekomposer, perombak. Jadi kalau kalian kenapa ekoenzim ini saya coba terapkan ke petani saya, yang pertama itu enzimnya. Jadi di tanah itu ketika dimanfaatkan untuk tanah, ini bisa kalian sampaikan juga ke nanti ke tempat kalian yang akan dikunjungi sebagai tugas kalian ya. Jadi kalau memang ini diaplikasikan untuk pertanian, yang pertama bisa untuk tanah, pembenah tanah, yang kedua untuk pestisida alami. Ini karena saya lebih paham di bidang pertanian ya. Kalau di bidang kesehatan saya mungkin belum terlalu karena pemanfaatan saya di pertanian. Yang pertama untuk tanah biasanya itu 1 mili untuk 1 liter. Jadi di tanah itu kan ada beberapa bahan organik yang itu belum bisa mencernanya. Maka butuh dekomposer yang bisa membantu biar cepat nutrisi itu terserap oleh tanaman. Ya salah satunya dengan cara mengkocor ekoenzim ini. Misal daun-daun atau sisa buah yang jatuh itu tidak cepat terombak, ya fungsinya dari ekoenzim ini. Karena kan mungkin kalian yang lebih paham jurusan ada yang jurusan biologi, jadi kan memang amilase mungkin memecah karbohidrat yang kompleks jadi lebih sederhana. Kemudian nanti ada protease, misal protein jadi asam amino dan lain sebagainya. Jadi unsur-unsur itu yang nanti dibutuhkan oleh tanaman. Yang tanaman mungkin untuk mengolah bahan organik itu, tanah yang mengolah bahan organik itu agak lama, ketika dikocori ekoenzim itu lebih cepat terombak seperti itu. Baik, karena pemaparan materi sudah selesai, untuk selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Faizul, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Pak, izin bertanya. Tadi kan ada dikatakan sama Pak Faizul itu dikatakan ada jamur tambahan atau plusnya gitu. Kalau memang itu ada itu Pak, itu manfaatnya untuk wajah yang seperti apa? Apa ada efeknya gitu loh Pak ke wajah gitu. Ya. Iya, terima kasih Pak Bintara ya. Jadi jamur Pitera itu memang fungsinya itu buat kecantikan ya. Kemarin memang apa namanya beberapa teman pegiat ekoenzim itu tidak selalu. Jadi jamur Pitera itu nggak selalu muncul pada saat pembuatan ekoenzim. Makanya kenapa kok dibilang bonus ketika membuat ekoenzim keluar jamur Pitera tersebut. Jadi kan apa ya, bisa mengencangkan kulit, kemudian mengecilkan pori-pori seperti itu. Nanti lebih jelasnya mungkin bisa dicari sendiri manfaatnya jamur Pitera. Yang jelas kayaknya itu Saccharomyces ya. Jadi kalian bisa cari sendiri, nanti kalian bisa manfaatkan sendiri. Jadi nanti dilihat aja pembuatan yang kemarin apakah akan keluar jamur Piteranya atau tidak. Seperti itu. Siap, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama.
Monggo kepada teman-teman yang lain, mungkin masih ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak Faizul. Kemarin kita pas bikin ekoenzim itu kan sempat meledak. Kira-kira itu apa yang menyebabkan dan Iya. bagaimana kita mengetahui kan kita kan kemarin membuatnya di galon. Kalau misalkan kita buatnya di galon kan tidak aja kalau misalkan kita buat di galon atau di plastik kan ada tanda-tanda semakin mengembang. Kalau pakai galon kan kita nggak tahu kira-kira kapan meledaknya. Sebelum meledak itu harus dibuka dulu katanya itu. Itu gimana nih Pak? Ya, sebenarnya beberapa faktor ya. Saya memang kemarin dikabari sama Budaya itu kaget. Jadi di foto sampai meledaknya itu dahsyat ya, sampai ke tembok-tembok itu. Jadi kayak ledakan bahan peledak beneran. Jadi yang pertama mungkin ini faktor yang pertama adalah komposisi. Jadi memang kalau ditanya pembuatannya ke Budaya, pada saat komposisi penambahan molasenya itu kayaknya berlebihan, jadi tidak sesuai takaran. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua dari tekanan gasnya. Jadi kontrol yang kurang. Makanya saya kenapa kemarin barusan saya jelaskan kenapa kontrol lebih baik itu pakai wadah plastik tutupnya itu atau pakai balon. Karena kita tahu balon ketika mengembang besar kita tahu ini berarti sudah berlebihan gas atau tekanan yang ada di dalam. Jadi kita itu kontrolnya harus buka wadah tersebut seperti itu. Jadi kemungkinannya ya di bahan itu yang mungkin komposisinya salah. Kemudian yang kedua di kontrol dari pembukaan wadahnya itu yang mungkin lupa atau telat seperti itu. Di situ. Jadi nanti untuk berikutnya ketika ingin membuat lagi diusahakan dikontrol kedua itu. Yang pertama komposisinya, yang kedua pada saat pengontrolan pembuangan gasnya itu. Itu saja menurut saya seperti itu. Karena pengalaman saya kemarin saya terapkan ke kelompok tani saya belum ada yang pernah meledak. Seperti itu. Oh, Bapak, terima kasih. Untuk waktunya itu Bapak, misalkan kira-kira kan itu kan kita perlu mengontrol kira-kira sudah mulai mengalami pengembangan itu kira-kira setelah hari keberapa kita membuat itu ada perkiraan waktunya nggak Bapak? Kalau itu sebenarnya juga ada beberapa faktor. Jadi kalau memang kebanyakan di jurnal dan kebanyakan di teori itu kan sebenarnya dibuang gasnya itu 7 hari pertama. Jadi bukan dari hari pertama atau bikin pagi malamnya sudah dibuang, sebenarnya enggak. Tapi tergantung juga dari bahannya juga. Kalau saya memang selama ini tidak mengikuti di jurnal 7 hari karena ketika pakai balon itu sudah kayaknya balonnya udah mau meletus. Makanya kita buka. Bahkan itu belum 7 hari, tidak sesuai teori. Tapi karena kita takutnya itu bakal meletus galonnya, kita juga pakai galon waktu itu, pakai galon. Jadi kita buka seperti itu. Jadi kalau ditanya hari keberapa atau jam keberapa itu tergantung bahannya mungkin ya, bahan organiknya. Kemudian yang kedua dari itunya balonnya. Makanya lebih baik sebenarnya pakai balon itu atau pakai botol plastik plastik kiloan itu. Seperti itu. Kalau memang kalian itu rencananya pakai kulit duren, saya rasa itu juga berpengaruh. Soalnya duren kan alkoholnya tinggi itu. Jadi otomatis produksi gasnya saat fermentasi itu juga meningkat. Jadi tekanan gasnya juga lebih tinggi. Oke, Bapak, terima kasih. Iya, sama-sama. Bapak, saya izin bertanya. Iya. Jadi kan untuk
perkiraan panennya itu kan kita fermentasi selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan kami siap untuk ekoenzimnya siap untuk digunakan. Tapi misal masih nggak digunakan sekaligus kan otomatis masih kami simpan ekoenzimnya. Nah, itu maksimal penyimpanannya itu berapa bulan hingga khasiatnya itu udah tidak ada lagi, Pak, gitu. Ya, jadi untuk ekoenzim itu tidak ada kadaluarsanya dan disarankan ketika tepat hari panen 90 hari segera dipindah ke botol yang lebih kecil, misal botol 600 mili atau botol yang 1,5 liter, botol-botol sisa aqua itu disaring kemudian diletakkan di botol itu, tutup rapat, itu 1 tahun 2 tahun masih bagus untuk bahkan untuk ke tubuh ternak atau tubuh manusia, misal untuk kebersihan atau ingin digunakan lagi sebagai produk turunan atau campuran nanti mau buat apa namanya sabun batang dan lain sebagainya, produk itu lebih bagus ketika itu lebih lama. Yang penting ketika sudah dipindah ke botol ditutup rapat. Tapi untuk pertanian semakin lama itu kurang baik. Jadi untuk pertanian dianjurkan 1 tahun maksimal karena apa, mikroorganismenya itu udah banyak yang tidak aktif. Biasanya kalau untuk pertanian kalau memang itu udah ekoenzim buatan lama, biasanya dicampur lagi sama kolase lagi biar setidaknya tumbuh lagi. Itu buat, tapi kalau tujuannya nanti buat kesehatan atau buat karbol untuk pembersih, desinfektan dan lain sebagainya itu lebih lama lebih bagus. Seperti itu. Yang penting setelah dipanen ditutup rapat di wadah yang lebih kecil-kecil gitu, itu nggak apa-apa. Cuman saran saya untuk pertanian itu kalau dari panen langsung dimanfaatkan itu lebih bagus. Seperti itu. Jadi nggak ada kadaluarsanya. Mungkin kalau memang tidak yakin bisa cari lagi sumbernya. Tapi yang jelas dari beberapa praktisi-praktisi yang sudah pakai ekoenzim itu memang nggak ada kadaluarsanya. Seperti itu. Iya, baik Bapak. Jadi itu ketika dipindah pada botol-botol kecil itu perlu penyaringan nggak Pak? Jadi agar pas mungkin nanti masih ada sisa-sisanya itu nggak ikut ke botol yang kecil begitu? Iya, jadi disaring, kemudian ampasnya itu bisa dibuang ke pot-pot tanaman dan lain sebagainya, dijadikan kompos. Karena otomatis daripada kulit yang awalnya tidak dijadikan ekoenzim, ketika itu jadi ekoenzim, ampas-ampasnya itu lebih cepat dirombak. Karena kan memang namanya ekoenzim ya, ekoenzim ini kan sebenarnya ada 3. Perannya itu di enzimnya itu sendiri. Enzimnya itu kan ada amilase ya, bisa jadi itu. Jadi ekoenzim itu intinya perombak, apa istilahnya? Ya dekomposer, atau mungkin di bahasa pertanian apa katalisator ya. Jadi di beberapa pertanian sekarang teknologinya macam-macam. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin yang orang tuanya petani, ada biosaka itu elisitor. Nah, kalau di ekoenzim ini bahasanya katalisator. Jadi memang fungsinya itu apa? Dekomposer, perombak. Jadi kalau kalian kenapa ekoenzim ini saya coba terapkan ke petani saya, yang pertama itu enzimnya. Jadi di tanah itu ketika dimanfaatkan untuk tanah, ini bisa kalian sampaikan juga nanti ke tempat kalian yang akan dikunjungi sebagai tugas kalian ya. Jadi kalau memang ini diaplikasikan untuk pertanian, yang pertama bisa untuk tanah, pembenah tanah, yang kedua untuk pestisida alami. Ini karena saya lebih paham di bidang pertanian ya. Kalau di bidang kesehatan saya mungkin belum terlalu karena pemanfaatan saya di pertanian. Yang pertama untuk tanah biasanya itu 1 mili untuk 1 liter. Jadi di tanah itu kan ada beberapa bahan organik yang itu belum bisa mencernanya. Maka butuh dekomposer yang
bisa membantu biar cepat nutrisi itu terserap oleh tanaman. Ya salah satunya dengan cara mengkocor ekoenzim ini. Misal daun-daun atau sisa buah yang jatuh itu tidak cepat terombak, ya fungsinya dari ekoenzim ini. Karena kan mungkin kalian yang lebih paham jurusan, ada yang jurusan biologi, jadi kan memang amilase mungkin memecah karbohidrat yang kompleks jadi lebih sederhana, kemudian nanti ada protease, misal protein jadi asam amino dan lain sebagainya. Jadi unsur-unsur itu yang nanti dibutuhkan oleh tanaman. Yang tanaman mungkin untuk mengolah bahan organik itu, tanah yang mengolah bahan organik itu agak lama, ketika dikocori ekoenzim itu lebih cepat terombak seperti itu. Kemudian yang kedua, pestisida alami. Jadi kalau kalian, ini penting juga, ciri-ciri ekoenzim itu berhasil dari tingkat pH-nya itu di bawah 4, maksimal 4. Jadi nanti kalian cek ya, kalau punya pH meter kalian cek, diusahakan di bawah 4. Nah, dengan tingkat keasaman yang konsentrasinya rendah seperti ini bagus, bisa buat antibakteri, anti fungi, jamur, bahkan bisa jadi mungkin antivirus. Makanya cocok buat pestisida alami seperti itu. Bisa disemprotkan langsung ke daunnya, ke buahnya, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu, jadi di bidang pertanian ekoenzim ini memang banyak yang saya coba sekarang saya terapkan di wilayah binaan saya. Jadi seperti itu. Baik Bapak, kan di sekitar rumah saya juga masyarakatnya itu sebagian besar sebagai petani. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bisa sebagai campuran dan pestisida, intinya manfaatnya itu banyak sekali. Tapi apakah ada bahan kimia yang nantinya mungkin harus dihindari ketika kami menggunakan ekoenzim itu untuk pestisida atau hal-hal lain di pertanian, ya? Enggak ada. Jadi karena memang ini bahan organik, makanya kenapa ekoenzim bahkan dipakai untuk ibu-ibu rumah tangga mencuci buah-buahan yang dibeli dari pasar. Karena memang fungsinya yaitu buat membersihkan. Kenapa ini pertanyaannya diterapkan langsung ke tanamannya, ke daunnya atau ke buahnya? Ya tidak apa-apa, bisa. Kenapa itu? Ya itu tadi yang saya bilang. Karena konsentrasi asamnya yang rendah itu yang bukan mungkin ya, memang terbukti bisa menjadi pestisida alami. Seperti itu. Kalau memang pertanyaannya apa? Bahan kimia maksudnya bahan kimia seperti apa? Itu Pak, mungkin ada bahan kimia yang perlu dihindari. Jadi ketika menyemprotkan pestisida kimia. Nah, kemudian selang itu kami juga menggunakan pestisida alami dari si ekoenzim. Nah, apakah ada bahan kimia yang perlu kami hindari agar tidak mengganggu kinerja dari ekoenzim tersebut, begitu Pak? Oh, tidak ada. Jadi sebenarnya petani itu sudah paham kapan waktunya nyemprot, kapan waktunya tidak nyemprot ya. Jadi biasanya untuk pestisida alami memang sebenarnya jangan dicampur dengan pestisida buatan. Jadi kalau misal hari ini nyemprot ulat ya untuk di jagung, karena sekarang musim tanaman pangan ya, jagung dan padi. Biasanya ketika nyemprot pakai pestisida buatan, entah itu insektisida, fungisida, dan lain sebagainya, itu biasanya tidak akan dicampur sama orang yang bikin pestisida nabati. Misal orang dari ekstrak daun mimba dan lain sebagainya itu tidak kira dicampur. Karena memang orang yang memakai pestisida nabati itu biasanya orang yang sudah tidak mampu membeli kimiawi. Sedangkan orang yang sudah memakai nabati dan dia cocok, biasanya sudah tidak akan memakai kimia. Seperti itu. Makanya kayaknya selama saya jadi penyuluh itu tidak ada orang yang mencampur. Jadi kalau memang sudah mampu ya beli kimia, biasanya orang itu males sudah mau bikin yang nabati, yang sehat, yang alami-alami itu biasanya males sudah. Karena memang
sebenarnya dari cara kerjanya lebih ampuh yang kimia memang, tapi kelanjutannya dari tanah dan tanaman itu hasilnya juga orang kan nggak mikir itu. Jadi biasanya orang yang sudah nyemprot kimia nggak akan nyemprot bikin-bikin kayak gini tuh nggak akan. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang harus dihindari ya sebenarnya jangan dicampur. Kalau memang orang mau make dua-duanya ya jangan dicampur. Gitu. Karena biasanya memang orang nyemprot itu biasanya untuk mengurangi waktu kerja, biasanya bahkan itu dicampur sama pupuknya sekalian biasanya diencerkan sama pestisidanya itu biasanya gitu. Tapi memang ada beberapa yang tidak dia boleh atau tidak dianjurkan sama pupuknya. Jadi biasanya biar pekerjanya itu satu kali bayar, jadi dicampur sekalian gitu. Jadi nggak sekarang nyemprot terus nanti baru pupuk gitu. Enggak, biasanya langsung dicampur juga bisa. Tapi hanya beberapa pestisida kimia yang boleh dicampur langsung gitu. Jadi kalau saya rasa kalau harus dihindari ya kalau memang mau pakai dua-duanya ya jangan bareng. Gitu. Kalau misal minggu ini pakai yang kimia, terus minggu berikutnya untuk mengurangi biaya operasional mau pakai yang nabati karena nggak harus bayar, tinggal bikin ya nggak apa-apa gitu. Jadi jangan dicampur seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak sudah cukup jelas. Mungkin saya tawarkan kembali kepada teman-teman yang masih ingin bertanya kepada Bapak Faizul, dipersilahkan. Izin bertanya, Bapak. Iya. Untuk prakteknya sendiri nanti kita di balai itu seperti apa? Kayak alat-alat yang digunakan, misalnya wadahnya itu lebih baik seperti apa? Yang memudahkan masyarakat mendapatkan juga, terus nanti untuk keberhasilan ekoenzim itu juga. Terima kasih. Diulang apa? Jadi kira-kira nanti wadah seperti apa yang bisa kita gunakan pada saat kita mempraktikkan pembuatan ekoenzim di balai yang sekiranya itu mudah didapatkan oleh masyarakat dan juga untuk menunjang keberhasilan ekoenzim itu sendiri. Karena seperti yang Bapak paparkan tadi bahwa ketika kita menggunakan balon itu kan terdapat kemungkinan untuk meledak. Nah, rencananya kita tuh mau pakai botol aqua yang 1,5 liter atau yang 600 mili itu. Nah, itu bagaimana? Apakah bisa? Terus kalau bisa itu nanti gimana caranya kita mengantisipasi adanya ledakan dari koenzim itu? Terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya kalau memang mau disarankan, yang paling baik ya kontainer kerupuk itu ya biasanya dari plastik itu yang baik. Tapi tetap kita tawarkan karena kita mungkin ya istilahnya ini apa pengabdian masyarakat ya. Ya kita tawarkan ke ibu-ibunya atau ke pesertanya kira-kira di sini yang tersedia itu apa Bu? Kalau memang aqua apa botol galon aqua atau galon di mineral ya sudah kita pakai itu saja. Jadi jangan memaksa warga setempat untuk menyediakan barang-barang atau yang memang tidak tersedia di sana dan sampai apa ya mereka harus beli gitu. Kalau memang teman-teman yang mau menyediakan ya silahkan, tidak apa-apa. Berarti pakai yang memang benar-benar aman ya kontainer kerupuk itu biasa yang besar itu. Jadi kalian takar airnya, kira-kira itu wadahnya kalian fullkan dulu berapa liter itu isinya. Nanti kalian sesuaikan yang penting 60% yang dipakai. Nah, kemudian yang kedua setelah dibikin ini siapa yang akan menjaga? Apakah teman-teman nanti bawa pulang ataukah teman-teman ini nanti serahkan ke ibu-ibu untuk yang ini penting. Jadi pada saat pembuatan dan pemaparan cara bikin dan lain-lain ini perlu dijelaskan sampai paham pesertanya di desa tersebut. Jadi kalau perlu dilakukan monitoring atau kunjungan anjang sana. Jadi tiap hari atau tiap 2 hari kalian kunjungi. Gimana Bu hasilnya? Ini gimana kemarin gasnya banyak enggak ketika dibuka seperti itu. Kalian kunjungi. Jadi
jangan ditinggal. Jadi setelah kegiatan selesai, kalian udah dapat dokumentasi, kalian udah dapat data, kemudian ditinggal. Jadi kan inti dari pemberdayaan masyarakatnya itu jadi hilang. Kalian cuma melakukan kegiatan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan sebenarnya kan intinya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi tetap kalian dampingi, kalian kalau perlu ditelepon, kalau memang nggak bisa datang, kalian sibuk kuliah, ditelepon. Bu, jangan lupa ya hari ini dibuka, takutnya nanti meledak seperti itu. Jadi kalian cari mungkin ketua-ketua atau pentolan-pentolan tokoh masyarakatnya di sana yang kalian bisa pegang sebagai koordinator di tempat tersebut. Seperti itu. Jadi intinya pemaparan materinya harus benar-benar paham ya. Ingat, kalian selama ini ingat, maaf ya, terlalu menggurui. Kalian selama ini itu mengajar anak kecil. Beda, mengajar orang dewasa itu beda. Jadi kalian butuh pendekatan yang berbeda. Mengajar anak kecil dengan mengajar orang dewasa. Makanya sebenarnya penyuluhan itu saya juga baru belajar ketika saya jadi PNS. Jadi pendidikan orang dewasa itu memang beda. Nanti kalian akan dihadapkan dengan berbagai macam orang yang memang sifatnya beda-beda. Maka kalian lihat kira-kira yang bisa dipegang ini ibu yang A atau ibu yang B, nanti bisa dikontrol dari situ. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau misalnya nanti kita pakai botol aqua bekas, dianjurkan gitu? Iya, makanya sebenarnya dia dibalikin lagi ke masyarakatnya ya. Jadi di sini yang ada apa Bu? Gitu. Jadi alangkah baiknya kalian nggak bawa apa-apa. Yang memang tersedia di sana itu apa, itu yang kalian manfaatkan. Kalau kalian dari kampus, dari kosan, dari rumah sudah bawa bahan-bahan yang kalian bisa ajarkan ke mereka, itu bagus. Tapi lebih bagus di sana itu adanya apa, mereka itu punyanya apa, itu yang kalian manfaatkan. Jadi ketika memang udah kalian tinggal, udah gak ada kalian lagi, mereka itu bisa melakukan sendiri gitu lah. Jadi bukan kalian sediakan semua, mereka terima beres, terus kalian tinggal. Ketika mereka ingin bikin, oh iya ya kemarin udah dibawaan itu, di sini tidak ada gitu kan. Ya, jadi kalian cek aja dulu. Makanya pentingnya kalau di penyuluhan itu ada namanya IPW, identifikasi potensi wilayah. Kalian cek, kalian main ke desa sana. Kalau perlu kalian tanya ke perangkat desanya. Di sini nih kayak apa, terus hasil buminya apa. Kalau buah-buahan, sayur-sayuran itu yang dihasilkan apa, kalian tanya. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya kan ini potensi dari desa kita itu selain pertanian juga peternakan. Itu cara pengaplikasian ekoenzimnya sendiri itu nanti seperti apa kira-kira yang bisa kita lakukan di peternakan itu? Terima kasih. Ya, kalau ekoenzim sendiri itu sebenarnya kemarin ketika mungkin Bapak Ibunya yang beternak pernah dengar PMK ya. PMK itu penyakit mulut dan kuku pada sapi. Nah, itu kemarin banyak yang memakai ekoenzim sebagai desinfektan dan juga sebagai obat olesnya ya untuk penyakit. Bahkan sekarang pun ada lagi wabah, mungkin nggak terlalu ramai seramai PMK, itu LSD, lumpy skin disease. Jadi itu penyakit kulit pada sapi, mungkin ada di kampungnya teman-teman yang sudah kena itu. Jadi pentol-pentol penularannya itu vektornya lewat nyamuk, lewat lalat, itu juga bisa. Jadi untuk desinfektan itu hampir sama seperti membersihkan lantai. Jadi untuk takarannya itu 1:5 biasanya, 1 mili banding 5 liter, 1 mili banding 5 liter. Jadi 1 mili ekoenzim 5 liter air. Itu yang untuk kandang ya, untuk kandang. Kemudian kalau untuk penyakit kulit dan lain sebagainya itu nanti saya coba share ke Budaya ya. Jadi saya memang nggak terlalu hafal untuk pemanfaatan komposisi anunya. Kalau untuk pertanian saya masih hafal. Untuk tanah itu 1:1000. Kalau untuk tanaman itu langsung ke tanamannya 1:2000 gitu.
Jadi kalau untuk hal-hal lain di luar pertanian nanti saya share, memang dari ekoenzim saya dari senior dikirimi itu memang takaran-takaran untuk misal untuk membersihkan lantai di rumah dan lain sebagainya itu ada. Nanti saya share aja ke Budaya. Baik, terima kasih Bapak penjelasannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman Mada yang masih ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bapak, untuk Ya. pengaplikasiannya sendiri itu apa terdapat takaran tertentu pada tanaman atau untuk peternakan? Terima kasih. Iya. Iya, jadi memang ada sebenarnya banyak takarannya. Saya juga bukan penggiat ekoenzim Nusantara atau kayaknya ada dua organisasi ekoenzim di Indonesia itu, apa ekoenzim Nusantara yang pertama, kemudian yang kedua apa ekoenzim Indonesia gitu, saya lupa ya. Jadi memang takaran itu bisa beda-beda, tapi saya rasa untuk bahan organik seperti ini plus minus, jadi tingkat error plus minus 1 atau 2 mili itu nggak terlalu signifikan, maksudnya dampak buruknya nggak terlalu, karena kalau di dunia pertanian yang namanya bahan organik itu kalau untuk tanaman itu mau sebanyak apapun itu tidak akan mempengaruhi tanaman, maksudnya tidak akan memperburuk tanaman. Jadi nanti itu untuk cleaning, untuk badan, untuk lain sebagainya itu macam-macam. Cuman saya punya satu sumber dari senior saya, nanti itu takaran-takaran itu yang saya share ke Budaya ya. Jadi saya nggak terlalu ngafalin satu-satu. Kalau memang untuk nanti turunan pembuatan sabun batang takarannya berapa mili itu saya nggak ngafalin. Jadi memang ada takaran-takarannya untuk tujuan apa, misal untuk itu memang ada takarannya. Nanti saya share. Kayaknya yang di materi tadi juga udah ada, cuman saya tambahkan nanti yang dari senior saya ya, sumber dari senior saya. Memang beliaunya sudah pensiun dan beliau juga masuk dari penggiat ekoenzim juga sekarang, karena sering ikut seminar-seminar jadi pemateri. Dan beliau juga memanfaatkan ekoenzim, bahkan di rumahnya buka praktek rendam kaki pakai ekoenzim di rumahnya. Itu gratis untuk warga-warga di sekitar rumahnya, bahkan pernah dari Jakarta, dari Bogor, itu rumahnya di Malang, senior saya di sekolah pertanian STTP Malang, Sekolah Tinggi Teknik Pertanian Malang di Ketindan, Lawang. Jadi memang beliau pensiun, sekarang fokus di pemanfaatan ekoenzim. Nanti untuk takarannya saya kirim ke Budaya aja ya. Oke, Bapak, terima kasih banyak. Iya. Baik, karena sudah banyak pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Faizul, bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa dicukupkan sesi tanya jawabnya? Cukup. Kalau cukup, Mbak. Baik, oleh karena itu berarti berakhirnya sesi tanya jawab pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, ini langsung ditutup nggih atau bagaimana? Ya mungkin pesan terakhir ya, jadi ketika nanti kalian melakukan kegiatan ini, perlu kalian tekankan tadi itu poin-poin yang tadi. Yang pertama, kalian tekankan ini bukan hanya mungkin tugas, mungkin dengan ini kalian punya manfaat buat warga di sana, bahwa dengan menggunakan ekoenzim, membuat ekoenzim, yang pertama sampah, mengurangi sampah dan lain sebagainya itu. Kemudian yang kedua manfaatnya untuk pertanian, terus manfaatnya untuk hewan ternak, itu yang kalian tekankan. Mungkin itu saja, terus saya ucapkan juga mudah-mudahan sukses
kegiatan PPG kalian semua. Ini satu kelompok berapa orang? 13 ya? 13 orang, mudah-mudahan semuanya lulus. Setelah lulus bisa segera jadi guru dan segera sertifikasi. Ya, ini yang terpenting. Jadi tujuan kalian kan jadi guru ini sertifikasi gitu. Itu saja dari saya. Mungkin kalau ada yang tidak berkenan di hati kalian kata-kata saya atau tingkah laku saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar ya. Sebentar Bapak. Dokumentasi Pak. Mohon maaf, Bapak. Dokumentasi dulu Pak. Oke. Oh ya. Teman-teman dimohon on cam semua sebentar untuk sesi dokumentasi. Oke. Kembali Mas Bintara, Mbak Desi, Mbak Diana Bila, dan Mbak Arita. Ya, bentar nih, Mbak. Bisa segera on cam. Nanti yang screenshot siapa Mbak? Aku bisa, Mbak. Oh iya, nanti di aba-aba ya Mbak Ella. Oke, siap. Ini kan Mbak Deti, Mbak Desi, dan Mbak Diana Bila. Sepertinya Mbak Dia bisa on cam nggak ini? Mbak Ilma kemana ya kok nggak ada? Iya. Tadi ada Mas, kayaknya kelempar. Mbak Dea Nabila, mau ya apa ini Mbak, mau ditunggu? Gimana Mas Hasmi? Langsung apa ditunggu? Nggak apa-apa sudah kalau mau langsung, soalnya tinggal sekitar 4 menitan ya. Oke. Bentar, Izin. Mbak Dea Ayu. Mbak Dea Ayu belum. Oke. Ya sudah. Yuk. Saya screenshot. Oh, selesai. Mbak Dea Nabila kayaknya mau angkat ke apa, kita sambil tangguh. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sudah Mbak Rica? Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Faizul yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Dan untuk materinya nanti teman-teman dipelajari dengan dipelajari juga isi modulnya sebelum kita memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat begitu. Oleh karena itu berakhirnya acara pada siang hari ini. Sebelum menutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Baik, saya selaku moderator, jika terdapat salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.